Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba dikasih Tuhan, di zaman akhir atau di akhir zaman akan begitu banyak orang yang akan berseru-seru, ya, merasa bahwa dia sudah dekat dengan Tuhan, merasa sangat rohani, sehingga pada waktu Tuhan satu kali nanti itu akan menjawab, aku tidak mengenal kamu. Loh, orang akan protes, ya. Akan banyak orang-orang yang protes, aku kan sudah berseru-seru kepada Tuhan, dan aku sudah banyak melakukan pekerjaan Tuhan, bernubuat, ngusir setan, bikin mujizat. Loh, ini kan pelayanan yang luar biasa. Tetapi Tuhan berkata, enyahlah kamu daripadaku karena kamu pembuat kejahatan. Kok bisa? Dia melakukan mujizat, melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, tapi ditolak Tuhan. Ini di mana salahnya? Itu kan sering gitu ya. Udah berseru-seru, bahkan mungkin keras serunya, lebih keras lagi, tambah pengeras suara untuk berseru kepada Tuhan, Tuhan. Tetapi Tuhan ternyata tidak menganggapnya, bahkan dikatakan, aku tidak mengenal kamu. Bukan orang yang selalu berseru-seru itu otomatis dikenal Tuhan, tidak. Nah, terus bagaimana nanti? Ya, seperti apa seharusnya? Perhatikan, kata kuncinya di ayat 21 ini. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kuncinya ini, melakukan kehendak Tuhan. Nah, bukan masalah pelayanan kita, bukan masalah perbuatan kita yang wah luar biasa, mungkin yang sangat spektakuler. Bukan itu
yang menentukan orang itu diterima Tuhan atau tidak nantinya. Tetapi apakah dia melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Sekalipun saudara melakukan pelayanan yang luar biasa, kalau itu bukan kehendak Tuhan, aku sudah berdoa luar biasa sampai berseru-seru Tuhan, Tuhan dengan luar biasa, tetapi engkau tidak pernah melakukan kehendak Bapa di surga, maka semuanya sia-sia. Waduh, ini ya, mungkin selama ini kita merasa aku sudah berdoa, baca firman, pelayanan, kok masih sia-sia? Ya, kuncinya di sini adalah lakukan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana caranya kita mengerti kehendak Tuhan? Ya, setidaknya 2 hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, kehendak Tuhan bisa kita ketahui melalui firman Tuhan. Melalui saudara baca firman-Nya, renungkan firman-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kehendak Tuhan kita bisa ketahui melalui tuntunan Roh Kudus. Ya, kadang-kadang Tuhan berbicara di hati kita, menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu, untuk kita kerjakan sesuatu. Ya, pergi. Ini ada orang misalnya, contoh nih, ada orang butuh bantuan, dia betul-betul dalam kondisi kecepet, kepepet. Nah, dia minta tolong dan kita berkata, oke, aku mendukung kamu dalam doa. Ya, padahal yang dibutuhkan bukan itu. Tuhan dan berbisik dalam hati. Bantu dia, kamu kan bisa bantu, kamu kan ada untuk bantu dia. Kita nggak mau lakukan dengan alasan yang penting aku sudah beritahu, aku dukung dia dalam doa. Saudara dikasih Tuhan, ini contoh saja. Nah, itu berarti tidak melakukan kehendak Tuhan. Hati-hati, ya. Sekalipun kita berkata berdoa, kan kadang-kadang kita nggak berdoa bener-bener, ya kan? Atau ya berdoa pun, ya istilahnya kalau Tuhan udah suruh kita nggak taati, ya sama juga bohong. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua supaya kita menjadi orang-orang yang nantinya tidak ditolak Tuhan. Jangan sampai Tuhan berterus terang dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Kenapa nggak kenal? Karena kita seringkali tidak mendengarkan Tuhan. Untuk kita dikenal Tuhan, ayo dengarkan Tuhan, lakukan kehendak Bapa di surga, lakukan kehendak Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar kita melakukan keinginan kita, berdoa, pelayanan kalau cuma keinginan kita sendiri tanpa kita minta pimpinan Tuhan, tanpa berdoa, ya akhirnya nanti suatu saat bisa saja kok dikatakan pembuat kejahatan karena kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, belajar taat di kehendak Tuhan melalui firman Tuhan dan melalui hubungan pribadi dengan Tuhan dalam doa supaya kita semakin peka dan melakukan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman pagi ini yang menegur kami, mengingatkan kami supaya kami mengerti kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga dan melakukannya dalam hidup kami. Sebab itulah yang dikenan Tuhan. Itulah yang membuat kami tidak ditolak Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami melakukan segala sesuatu tanpa kami minta tuntunan Tuhan, tanpa kami mendengarkan Tuhan. Roh Kudus tuntun kami, buat kami peka mengerti dan melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Serahkan hari ini hidup kami dan aktivitas kami dalam tuntunan dan berkat Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.